Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya. Pagi ini saya mau San Morian ke Bogor, dan jujur ini merupakan pengalaman pertama saya naik motor dari Jakarta ke Bogor, dan jadi pengalaman juga yang untuk jarak yang cukup jauh, karena biasanya cuma dari rumah ke kantor aja, paling cuma jarak 10 kilo aja, dan belum pernah sebelumnya yang jauh itu paling jauh ke Cibinong ya. Sebenarnya dikit lagi udah sampai Bogor. Dan sekalian saya mau review DJI Osmo Action 4 di tahun 2026. Oke, itu aja pembukaannya, kita lanjut nanti. DJI Osmo Action 4 ini saya beli di bulan Maret 2026 kemarin, pas lagi promo ya, dapat harga di sekitar 3 juta lebih dikit. Kalau harga barunya dulu kan dia ketika baru rilis itu kalau nggak salah bisa sampai 6 jutaan ya. Dan ini sekarang DJI itu udah sampai DJI Osmo Action 6. Mungkin teman-teman yang mau beli DJI Osmo juga udah pada riset ya. Dan yang DJI Osmo 6 itu masih di harga 6 jutaan. Terus DJI Osmo Action 5 itu masih di harga 4,5 sampai 5 jutaan. Dan yang Osmo 4 ini sekarang di 3 jutaan. Rata-rata jual di 3,5. Nah, kemarin pas promo dapat lumayan murah ya, di 3 jutaan masih terjangkau lah maksudnya. Dan itu kenapa saya beli DJI Osmo Action 4. Kalau dibandingkan dengan DJI Osmo Action 5 dan 6 memang ya masih ada banyak kekurangannya lah yang 4 ini ya. Tapi buat pemula yang lagi mau coba-coba motovlog ataupun mau bikin vlog lainnya, DJI Osmo Action 4 ini bisa jadi pilihan ya, karena harganya sekarang udah terjangkau gitu. Dan ini saya mau coba, ini saya settingnya pakai 4K 30 fps. Untuk color gradingnya saya pakai yang normal, bukan yang di lock M. Terus ini saya juga belum pakai filter ya, sebenarnya udah beli filter. Terus AWB-nya auto semuanya ya. Terus untuk ini kan ada peredam getarannya, ada Rocksteady Plus dan normal. Ini saya aktifkan Rocksteady Plus ya. Jadi kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa ini. Ya, jadi teman-teman, ini saya bukan mau mereview DJI Osmo Action 4 secara mendetail ya. Ini saya cuma uji coba aja pakai ini, dan apakah ini masih worth gitu di tahun 2026. Karena kan udah berapa ya, 3 tahun ya kalau nggak salah, dari 2023 atau 2023 kalau nggak salah.
Ya, jadi ini emang buat pengalaman saya juga, karena saya sebenarnya bukan orang yang hobi motor ya, maksudnya hobi touring gitu. Oke, kita ke kanan, jangan sampai salah belok lagi. Masih sepi, udaranya juga masih lumayan sejuk meskipun sudah bercampur polusi, tapi seenggaknya suhunya masih nyaman, nggak panas, jalanan lancar. Harus hati-hati, wih pada kenceng-kenceng. Tapi kuning ya, nggak merah, jadi bingung ini. Ya sebenarnya saya ini kan belum biasa jalan jauh ya, beda sama mungkin yang teman-teman yang memang kerjanya itu misalkan tinggalnya di Bogor atau Cibubur, terus kerjanya di Jakarta gitu, itu udah biasa banget ya. Buat saya yang cuma dari Jakarta Pusat ke Menteng, daerah Menteng itu kan deket banget, cuma 10 kilo. Nah soalnya rencananya saya itu mau solo touring, sekalian bikin konten sebenarnya, pindahan berkedok solo touring ya, mau keluar Jawa. Jadi saya ini hitungannya pemanasan gitu teman-teman, pemanasan, kira-kira kuat nggak sih touring. Karena kalau mau kirim itu lumayan mahal ya, kirim motor, dan lumayan lama, 2 minggu. Kalau nunggu motor 2 minggu tuh agak ya lama sih. Pengennya dibawa sekalian gitu, naik kapal. Oke, kita lanjut lagi nanti. Itu emang jalan raya Bogor ini selalu ramai. Masih ramai karena juga udah jam 7. Mungkin ada beberapa orang yang masih harus kerja di hari Sabtu ya. Kalau berdasarkan Google itu masih 1 jam lagi. Kita jalan santai aja sih.
di Jakarta Timur kayaknya ini ya. Angkotnya platnya masih B. Kalau nggak salah Cibubur itu ada yang masuk Jakarta Timur atau Jakarta Timur semua ya. Maaf ya kalau salah, kurang begitu memahami. Udah nggak seramai yang di sana tadi ya, sebelum Cibubur. Oh, Pfizer di sini ya, tempat bikin vaksin. Dan tadi kan kita ngisi bensin di daerah Pasar Senen ya. Terus saya riset juga untuk konsumsi BBM-nya. Jadi ini saya pakai ADV ini dari tahun lalu, baru 6 bulanan ya. Dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya pas lah 6 bulanan. Dan biasanya kalau buat ke kantor itu karena cuma di kota ya, itu konsumsi BBM-nya tuh di 30, awal-awal di 36, sekarang di 38 gitu akhir-akhir ini. Dan ini saya pakai buat San Morian, tadi isi bensin udah direset, itu di sekitar 50-an. Sebenarnya kalau buat jalan jauh berarti hemat ya, ini lumayan hemat ini. Jalan Raya Bogor dari Jakarta Timur sampai Bogor itu emang banyak motor yang pakai knalpot brong ya teman-teman ya. Saya dari tadi tuh hampir sepanjang jalan ada aja orang yang pakai knalpot brong. Ya itu pilihan sih ya teman-teman. Cuma maksudnya di Jakarta Pusat itu jarang ketemu ya. Baru ini sih, apa karena saya juga mainnya kurang jauh sih. Jadi cuma di situ-situ aja, Jakarta Pusat aja, paling ke Jakarta Selatan paling main ke Gancit, Pasar Minggu, Ragunan. Dan mungkin juga kurang perhatiin juga ya, karena ini ngevlog jadi mungkin agak lebih memperhatikan suara-suara gitu. Oh iya, ini saya pakai mic-nya itu DJI Mic Mini ya. Jadi kamera saya tempel di kaca helm, pakai helm half face. Terus mic-nya kan kalau DJI Mic Mini itu ada magnetnya. Nah itu saya tempeli koin, terus koinnya tuh buat nempel si magnetnya itu. Ya sebenarnya ini beberapa orang ada yang pakai di baut gitu ya, mountingnya ke kacanya. Tapi kalau saya cuma pakai double tape yang VHB, very high bond. Jadi harusnya sih kuat deh. Sejauh ini sih aman. Tapi kan ini baru sekali pakai jalan ya. Mungkin kalau udah sering kena panas, hujan gitu. Tapi harusnya tetap kuat sih. Mulai padat lagi teman-teman di Cibinong. Sekarang jam 7.27, setengah 8. Jadi selama 5 tahun saya di Jakarta,
Jakarta baru 5 tahun. Itu paling jauh ya ke Cibinong ini teman-teman. Dan waktu itu belum pakai ADV ini, masih pakai motor sebelumnya itu motor bebek, motor Supra. Oh ini macet karena juga ada truk sapu jalanan ya. Kita ambil kanan. Masih macet. Ya lanjut, tadi kan saya cerita kalau sebelumnya paling jauh selama 5 tahun itu ke Cibinong ini ya. Dan itu saya pakai motor bebek Supra X 125 yang full injection tahun 2014. Nah pengalaman pakai itu memang ya, kalau Supra kan manual, jadi memang kakinya lebih capek ya, tangan, kaki, karena posisi kakinya kan harus ya main rem, main persneleng, terus nggak relax juga ya, agak nekuk gitu. Memang berasa lebih capek naik motor bebek, dan suspensinya kan juga lebih keras kalau Supra. Ini sebenarnya lebih ke capek, yang sekarang sih aman ya, cuma agak pegel di bahu karena saya pakai tas waistbag gitu. Sebenarnya pengen cari tempat berhenti, tapi dari tadi nggak ada pom bensin ya. Pengen cari tempat berhenti buat naruh tas di jok. Lanjut, nanti kita cari tempat buat berhenti. Bagus banget view-nya. Banyak orang sepedaan pagi juga ya. Dari tadi ketemu beberapa rombongan. Cuma ini kebetulan view-nya bagus ya pagi ini, langitnya tuh cerah, lumayan bersih, jadi gunungnya juga kelihatan. Rasanya jadi kayak pengen ke puncak gini. Cuma macet gak ya hari Sabtu kayak begini? Mana tadi? Bersih teman-teman, Masya Allah. Dan ini kita udah masuk daerah Bogor sebenarnya. Tinggal 13 kilo lagi berdasarkan Google Map sampai di kota, di Bogor kota. Dan nanti kita di Bogor kota mau cari kuliner lah ya, sarapan. Sekarang kan jam setengah 8. Udah mulai jamnya sarapan juga, udah mulai lapar juga. Oh, ini harus putar balik ya. Oke. View pegunungan. Dan ini saya waktu berangkat ini belum pakai filter ya. Sebenarnya udah beli filter satu set. Ada ND8, 16, 32 dan CPL. Kalau buat siang gini biasanya pakainya filter ND. Nanti kita coba pakai filter ND.
masih belum dapat tempat buat istirahat atau berhenti sebentar buat naruh tas. Kita lanjut lagi. Ya, kalau jalan raya Bogor ini 10 kilo lagi kita sampai di Bogor kota. Disambut dengan view gunung yang alhamdulillah pagi ini cukup bersih. Masya Allah, seru sih ini, dapat view yang bagus kayak gini. Oke, maaf ya. Masya Allah, dari tadi masih kagum sih. Ternyata begini ya, kalau orang yang sering lewat jalan raya Bogor, terutama ke arah Bogor, sering dapat view pegunungan. Jakarta kan ya view-nya gedung-gedung, jarang dapat view pegunungan. Kita jadinya ngeres di daerah Ruko, nggak nemu apa SPBU, dan kita mau taruh tas dulu. Jadi oh ya, mau cerita nih teman-teman. Jadi sebenarnya kan saya ngikutin videonya Mas Tang ya, itu videonya Mas Tang, dan karena waktu itu saya habis beli ADV 160 ini, terus saya cari-cari video di YouTube tentang ADV 160 dan ketemu videonya Mas Tang. Jadi saya ngikutin beberapa video Mas Tang, dan sebenarnya saya tuh pengen pasang ini nih. Tadi pagi coba pasang, dan pasang yang sebelah kiri, pasang yang sebelah kanan masih belum bisa. Tapi kalau bisa pun kebetulan tasnya masih belum disupport buat nyantolin. Jadi ini pegel, kita mau taruh dulu. Ya, saya udah taruh tas di jok motor. Kita lanjut jalan aja. Lumayan, karena tadi tasnya lumayan berat, isi handphone yang satunya, terus isi dompet dan lain-lain. Jadi lumayan berat, lumayan bikin pegel. Oke, lanjut nanti di kota. Ini di Jalan Raya Pajajaran. Alhamdulillah udah sampai Bogor kota, mulai masuk. Kita tinggal cari sarapan aja nih, mau sarapan apa ya. Pernah makan di Jalan Pajajaran ini ada sop buntut ya kalau nggak salah, yang enak dan selalu rame pagi-pagi. Waktu itu pun juga rame banget. Dan si Melki Bajai, kalau kalian tahu, kan dia juga ngevlog makanan ya, kuliner. Terus dia juga pernah makan di situ, bikin video di situ. Coba kita lihat lah ya di situ dulu. Ini saya kan pakai DJI Mic Mini ya, dan depan knalpotnya lumayan keras suaranya. Kira-kira gimana ya kalau di mic-nya itu, apakah apa di videonya, apakah suara saya masih cukup jelas atau kalah.
pengen cobain soto kuning Pak Yusuf, tapi kayaknya bukanya jam 9. Oh ya, ini kita udah di Kebun Raya Bogor ya. Apa main ke Kebun Raya Bogor sekalian ya? Jujur udah bolak-balik ke Bogor, tapi nggak pakai motor, nggak riding San Morian kayak gini. Tapi belum pernah tuh main ke Kebun Raya Bogor. Bahkan waktu itu pernah nginep hotel di depan Kebun Raya Bogor, tapi juga nggak sempet main karena pas puasa juga. Masuknya itu dari mana ya? Menarik ini kayaknya nanti. Ya kita lihat nanti ya. Cari sarapan dulu. Kayaknya mau ke Surya Kencana dulu lah. Cari apa yang udah buka. Kita coba explore di sana. Jalanannya dalam lubangnya. Oke, udah masuk Jalan Surya Kencana. Kita cari parkir. Terus kita jalan kaki aja kayaknya enaknya. Cari-cari makanan. Kalau nggak salah waktu itu ada kios-kios di sana deh. Bisa kita numpang parkir mungkin di sana. Terus cari sarapan. Yang terkenal di sini sih ada cungkring, tadi ada cungkring, soto kuning, bacang, cungkring banyak ya yang jualan ya. Cari parkir dulu lah. Oke, kita udah sampai di soto kuning Pak Yusuf di daerah Surya Kencana. Tapi ini masih belum buka, jadi kita tunggu dulu sambil nunggu. Katanya sih bentar lagi buka. Sambil nunggu kita duduk sini dulu aja. Oke. Ya teman-teman, kita udah selesai makan di soto kuning Pak Yusuf tadi. Memang nggak banyak videonya karena tempatnya ramai banget dan agak susah buat ambil video, jadi tadi cuma ambil video sedikit-sedikit aja. Oh, belok kanan ya. Oke, kita kayaknya mau langsung balik ke Jakarta aja. Jadi pagi ini cuma riding ke Bogor, sarapan soto kuning Pak Yusuf, balik lagi ke Jakarta. Karena sebenarnya tujuan saya San Morian ke Bogor ini yang pertama ya karena baru pakai DJI Osmo Action 4 ini, jadi mau coba kayak gimana DJI Osmo Action 4 buat motovlog di tahun 2026. Kemudian karena saya ada rencana untuk bawa motor jauh ya, keluar Jawa, jadi saya pengen ngetes seberapa mampu saya bawa motor jarak jauh, karena nggak punya pengalaman yang sampai touring jauh keluar kota gitu ya. Paling jauh itu dulu pernah waktu masih kuliah di Jogja, itu cuma dari Jogja ke Solo aja. Jadi ya ini mau, dulu udah lama banget ya, jadi ini mau uji coba sekaligus pemanasan naik motor atau solo touring keluar Jakarta.
DJI Osmo Action 4 ini masih oke banget sih buat ngevlog atau motovlog di tahun 2026, dan harganya udah terjangkau banget di 3 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian ada budget, ya nggak ada salahnya juga kalian ambil DJI Osmo Action 5 atau Osmo 6 sekalian gitu ya. Dan untuk mic-nya nanti mungkin kita lihat dulu tesnya, settingannya apakah udah oke. Kemudian ini saya kan pakai ADV 160 ya. Sebelumnya saya pakai Supra X125, itu memang berasa capeknya, dan kalau pakai ADV 160 ini saya sejauh ini belum merasa capek ya. Jadi kayaknya harusnya kuat-kuat aja sih buat touring keluar kota naik ADV 160. Oh iya, satu hal lagi, untuk ADV 160 yang saya pakai ini sudah sedikit saya modif. Salah satunya stangnya saya udah pakai stang punya CB150X. Jadi memang agak lebih tinggi dan juga lebih ke belakang, jadi posisinya lebih rileks. Kalau pakai punyanya ADV 160 sendiri, bawaannya atau orinya itu beberapa bulan pertama saya ngerasain cukup kesemutan ya, dan coba tetap bertahan, tapi lama-lama kayaknya nggak kuat juga, jadi kayak pengen ganti aja. Ini juga ngikutin YouTube-nya Masrang nih, keracunan Masrang, pakai CBX 150 stangnya. So far aman, nyaman, lebih rileks dan nggak capek. Tadi cuma pegel karena pakai tas waistbag aja ya, dikalungin ke bahu. Kuning berapa meter itu, terus merah ya, kita jalani aja lah. Tadi nggak lihat mapnya, itu belok gitu, terus saya lurus. Nah, terus tadi sempat juga suruh belok kiri, tapi saya lurus karena saya kira nyambung tembus. Ternyata itu tuh jembatan dan harus muter lagi kayak di mana ya? Kalau di Jakarta Pusat itu daerah mau ke arah Pasar Baru tuh dari Angkasa. Itu kan nggak bisa tembus ya. Jadi tadi dialihin harus belok kiri dulu karena memang lurus itu nggak bisa. Nah, ini nanti saya tunjukin nih yang saya maksud. Nah, tadi tuh saya lurus, ternyata harus muter di situ, dan itu dilewatin rel, nggak bisa dilewatin lurus. Jadi emang harus belok kiri, muter dulu, baru dapat tembus di sini. Ya gitu teman-teman, belum familiar sama jalanan Bogor. Apa ambil kiri terus jalannya nggak rata, kepleset, bahaya juga ini. Kita minggir ke kiri. Ya, pada minggir juga itu ya, pada kasih jalan. Oke. Tinggal sedikit sih ke depan doang, ada perempatan, kita belok kiri.
Oke, alhamdulillah kita sudah lepas dari kemacetan. Ambil kanan. Alhamdulillah lancar. Ini Polres Bogor Kota. Oh ya, mau cerita juga nih teman-teman. Jadi sebenarnya saya udah beli filter ya. Ya memang di bukan deskripsi, di judul itemnya itu filter DJI Osmo Action 6. Tapi di deskripsinya ditulis kalau filternya itu kompatibel sama DJI Osmo Action 3, 4 dan 5. Jadi ya udah beli kan. Kebetulan waktu itu memang lagi promo 44 kemarin ya. Harganya lumayan turun jauh dari yang rata-rata harganya 300-an. Dan ini yang saya beli itu kan merek Macorex ya. Macorex itu di 260-270. Pas itu dapat harga 200. Diskonnya lumayan banget gitu. Nah, udahlah ambil itu karena ada keterangan di deskripsinya kompatibel buat DJI Osmo Action 3, 4 dan 5. Nah, barusan tadi habis makan di Soto Kuning Pak Yusuf, mau pasang filternya. Enggak, ternyata kayaknya nggak kompatibel. Coba berulang-ulang lama. Coba pasang nggak masuk, nggak ngunci. Coba di tempelin sama yang bawaannya DJI Osmo Action 4, dan memang kayaknya beda sedikit banget ya, kayak mungkin 1 mili gitu, mungkin cuma beda 1 mili. Jadi ya tadi coba nggak bisa, ya udah akhirnya kita nggak pakai filter ini. Jadi mungkin warnanya nggak sebagus kalau pakai filter deh. Nanti coba kita beli adapternya kali ya. Soalnya kayaknya tuh ada adapter yang buat filter yang kurang cocok gitu deh buat DJI Osmo Action itu. Ya coba nanti kita cari di marketplace, siapa tahu ada. Berarti ya biar nggak rugi-rugi amat, udah beli filter tapi nggak bisa dipakai. Seenggaknya kalau bisa pakai adapter masih terselamatkan. Lumayan bekal ya, dari Jakarta ke Bogor sarapan doang, langsung balik ke Jakarta. Ya pemanasan yang cukup sih harusnya sebelum mencoba touring yang lebih jauh. Dan konsumsi BBM sampai saat ini di 48,1. Tadi sih pas sampai Bogor itu sekitar 49. Sekarang di 48,1. Kalau dibandingin sama pakai sehari-hari cuma ngantor aja jarak 10 kilo di Jakarta Pusat, yang dapatnya itu cuma di 38. Ya ini sih udah oke lah, bagus lah. 48 buat San Morian. Malah mulai ngantuk nih gara-gara tadi makan kenyang, terus tadi sempat kena macet, tangan jadi juga pegel juga ya, ngantuk, pegel tangannya.
Kalau ada pom bensin atau mungkin tempat ngopi, mall, kayaknya bisa jadi pilihan buat istirahat. Nyambung nanti lagi ketika istirahat. Minum-minum dulu, regangin tangan bentar. Dulu aja. Oke, kita lanjut. Aduh. Ya, kita lanjut lagi jalan setelah istirahat buat pipis dan juga minum tadi sedikit. Karena udah lumayan panas, jadi lumayan dehidrasi, ngantuk. Itu tadi bentar aja sih. Oh ya, ada beberapa orang yang bilang gitu ya, cerita atau komen di YouTube gitu, kalau misalkan cara pasang di apa namanya kamera di helm, terutama yang half face itu kan dipasang di kaca, dan ada beberapa orang yang komen kalau dipasang kayak gitu tuh jadi bebannya berat gitu helmnya ke depan dan bisa bikin cepat pusing. Cuma so far kalau saya ya tambah berat ya gitu. Dan kalau jadi cepet pusing, alhamdulillah enggak sih ya. Karena mungkin juga saya pakai sarung kepala ya, yang setengah gitu, bukan yang full face, menutupi satu kepala gitu, tinggal kelihatan matanya aja. Jadi cuma bagian rambut aja yang dipakein sarung kepala. Jadi itu juga cukup membantu biar kita nggak berasa lebih gerah, bisa nyerap keringat kita, terus jadi alas juga buat helmnya itu nggak langsung ke rambut gitu ya, jadinya lebih nyaman aja sih, sedikit mengurangi rasa beban helmnya. Kalau dibandingkan tadi pagi itu lancar, enak gitu ya, sejuk. Terus yang gini mulai padat, macet, banyak truk-truk besar, mobil, motor. Udah mulai panas juga, ditambah ngantuk. Combo ini, perpaduan yang membuat lelah. Sebenarnya pengen beli kopi, salah satu brand lah, cuma kayaknya dari tadi nggak lihat, adanya di dekat rumah. Kita tembus kemacetan ini sampai Jakarta. Seberangan dari sana, jadi kita nggak bisa jalan. Wah, udah gitu ada truk mau masuk loh. Oke, udah kita lewatin macetnya. Kalisari.
Ciracas. Oke, kita lanjut, paling nanti closingnya udah masuk di Jakarta Pusat ya. Kita closing. Tadi bukan Jakarta Timur sih, lebih tepatnya Jalan Raya Bogor. Tapi di Jakarta Timur juga banyak titik-titik macet ya. Pasar Kramat Jati, terus tadi di Ciracas, Cimanggis masuk Depok. Sama tadi daerah mana itu Pak, juga macet. Harus banyak bersabar kalau lewat Jakarta Timur. Orang-orang Jakarta Timur hebat sih. Bisa melalui ini setiap hari. Wisma Perumnas. Nggak tahu ini macet apa, lampu merah mungkin. Oke, baju putih-putih itu, putih hitam putih, lagi pada tes militer apa ya? Soalnya tadi ada rame-rame di depan apa tadi? Kodam atau apa gitu. Akhirnya sampai juga kembali lagi ke Jakarta Pusat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi referensi atau setidaknya jadi hiburan buat teman-teman yang lagi pengen San Mori ke Bogor. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap hati-hati di jalan, selalu gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap, dan ride safe.